kita masuk, agak baiknya kita mengucapkan basmalah. Masuk ke dalam lokal, silakan cek kerapian pakaian yang putra yang putri. Jilbabnya sudah aman semua ya, sudah rapi ya. Nah, sudah rapi, silakan masuk ke dalam lokal. Baik anda semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran kita mulai, yang pertama kita sama-sama cek kebersihan lokal kita. Coba dilihat di sekelilingnya, di meja dan di bawah tempat duduk. Ada nggak sampah terlihat? Coba dicek bawahnya. Aman? Aman semua ya. Nah, setelah mencek kebersihan, selanjutnya kepada ketua silakan dipimpin untuk membaca doa sebelum belajar. Silakan baca doa. Duduk siap, hormat, juga baca doa. Setelah berdoa, kita membaca Al-Quran. Cuman pada kesempatan kali ini kita membaca surah-surah pendek. Silakan dibaca surah Al-Fil. Auzubillah ya. Surah 3. Baik anak-anak semuanya, sehat semua? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita berdoa semoga kedepannya kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita bersalawat kepada Rasulullah SAW. Sehat semua ya, ada yang tidak masuk? Hadir semua ya? Hadir semua, alhamdulillah hadir semuanya. Baik Bapak, sekarang akan sedikit mengabsen dulu ya. Baik anak-anak semuanya, kita akan ambil absen dulu sebelum pembelajaran.
Ahiza Laila hadir ya. Fatih Albana, Filippo, Maifa Putri hadir. Malika Azkia, Marzilatul Hidayah, Muhammad Alif, Nadira Sifa, Nur Aisyah, Nadia Maharani, Ramadhani hadir. Reskiano ya. Safa Sadira, Salsabila ya. Tasya Dwi, oke. Yulia Mirza ya. Baik anak-anak semuanya, setelah kita absen Bapak akan sedikit mengulang dulu materi kita yang telah lalu. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar tentang Al-Quran Surah Al-Isra ya. Kita sudah belajar tentang hukum tajwid. Kita sudah belajar tentang asbabun nuzul. Kita sudah belajar tentang isi kandungan. Kita juga sudah belajar tentang ya, isi kandungan terakhir ya. Ada 3 berarti materi kita itu temanya. Terus di pertemuan yang kedua kita juga belajar tentang surah An-Nur. Di surah An-Nur itu sama dengan pertemuan yang pertama sudah kita pelajari. Sekarang kita masuk kepada pertemuan yang ketiga. Pertemuan yang ketiga tentang pergaulan bebas. Terakhir tema kita yaitu nanti akan sama-sama kita pelajari, yaitu menghindari perbuatan zina. Sekarang yang kita pelajari sekarang ini. Ya, sebelum itu Ananda, Bapak akan sedikit memberikan motivasi kepada Ananda semua. Di pertemuan pertama kedua motivasinya yaitu bagaimana supaya Ananda itu rajin membaca Al-Quran di rumah. Membaca Al-Quran di rumah rajin. Jangan hanya di sekolah yang setiap pagi kita baca, jangan. Di rumah juga kita baca. Pergi ke masjid, pergi ke musola, sampai di masjid, sampai di musola, setelah sholat, sempatkan waktu sedikit untuk membaca Al-Quran. Terus setelah belajar tentang membaca Al-Quran, kita juga belajar tentang persoalan pergaulan bebas. Di sana kita diajarkan supaya kita itu bisa menghindari perilaku-perilaku negatif, perilaku-perilaku yang tidak baik, baik di dalam lingkungan sekolah, di dalam lingkungan keluarga, juga di dalam lingkungan masyarakat. Itu sudah kita pelajari. Dan sekarang Ananda, kita mempelajari tentang menghindari perbuatan zina. Nah, sekarang Bapak mau tanya dulu sebelum Bapak memberikan tentang motivasi ini. Ada yang sudah tahu tentang zina? Apa itu zina coba? Siapa coba ya, tunjuk tangan ayo, siapa yang tahu tentang zina? Tidak tahu apa zina? Bilang aja nggak apa-apa. Apa itu zina? Apa? Gak ada yang tahu zina? Atau malu menyampaikannya? Malu menyampaikannya tentang zina? Tidak? Tidak ada yang berani? Kalau usah malu-malu, sampaikan saja apa itu zina. Coba ketua, ayo ketua siapa? Apa itu zina? Belakang. Halo. Apa zina? Tindakan seksual atau berhubungan badan di luar nikah. Boleh. Ada yang lain? Ada yang lain? Dah. Jadi Ananda sebagai gambaran nanti itu akan dijelaskan oleh kelompok 1 nanti ya. Tapi Bapak memberikan motivasi ini kan harus ngerti dulu tentang zina itu apa. Jadi Ananda mohon maaf, zina itu adalah perilaku di mana
seorang laki-laki dan perempuan lawan jenis ya itu melakukan hubungan badan, melakukan hubungan suami istri, tetapi dilakukan di luar pernikahan, tidak terikat oleh ikatan akad nikah. Berbuat zina dia, melakukan hubungan badan dia, berarti itu maka dia dikatakan berbuat zina. Jadi ananda, Bapak akan memberikan motivasi kepada ananda tentang perilaku zina ini. Setelah belajar ini nanti, diharapkan kita semua ya, bukan hanya ananda, itu berlaku juga untuk Bapak itu. Ya, berlaku juga untuk Bapak. Jadi Bapak mengajar itu bukan untuk ananda, tetapi juga berlaku untuk diri Bapak. Supaya apa? Kita semuanya ini bisa terhindar daripada perilaku zina. Karena ananda, apa kata Rasulullah? Zina itu salah satu termasuk kepada perilaku perbuatan dosa besar. Ya, perilaku dosa besar. Nah, jadi ananda barangkali Bapak sedikit itu saja memotivasi ananda semuanya. Nanti sama-sama kita berusaha untuk menghindari perilaku zina ini. Jangan sampai terjadi di dalam diri kita itu. Karena dampaknya luar biasa, nanti akan disampaikan oleh kelompok 2 nanti. Dampak akibat daripada perbuatan zina. Cuman itu persoalan zina itu bukan hanya persoalan berhubungan badan saja ya, tetapi ada istilah-istilah lain nanti akan dibahas juga oleh kelompok 1 kalau nggak salah nanti. Ya, nanti akan disampaikan bukan hanya tentang persoalan hubungan badan saja. Baik, ananda semuanya, itu motivasi dari Bapak. Sebelumnya sama-sama kita berdoa, semoga kita terhindar semua dari perilaku zina ini. Amin. Allahumma amin. Kita langsung saja, Bapak bagi kelompok ananda, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Setelah Bapak bagi kelompok, nanti silakan ananda duduknya per kelompok. Ya, bisa dimengerti ya. Baik ananda semuanya, ananda sudah duduk kelompok, sudah Bapak bagi kelompoknya. Sekarang silakan diskusikan, cari materi sesuai dengan yang sudah Bapak berikan materi-materinya. Ya, kelompok 1 tentang pengertian dan bentuk-bentuk zina. Pengertian tulis ambil buku catatannya satu saja sebagai sekretaris. Kelompok 2 tentang apa tadi? Pengertian dan ciri-ciri ya. Akibat dampak ya, tentang dampak saja ya. Kelompok 2 dampak dan cara menjauhi. Kelompok 3 tentang manfaat atau hikmah. Manfaat dan hikmah ya. Sudah ya. Baik ananda semuanya, kelompok sudah Bapak bagi, tema juga sudah Bapak berikan. Cuman sebelum itu coba perhatikan sini semuanya dulu. Lihat sini dulu semua, yang belakang ya, semuanya perhatikan. Tujuan tadi sudah Bapak sampaikan materi kita tentang zina. Jadi setelah belajar ini ananda, yang pertama ananda dapat menjelaskan tahu dengan zina itu apa. Ya lah, tahu dengan zina. Tadi kan waktu Bapak tanya masih ada yang ragu-ragu menjawab. Ya. Setelah belajar tentang zina itu, ananda tahu dengan zina. Kalau ditanya apa itu zina, langsung tahu ngerti apa maksudnya. Nggak ada ragu-ragu lagi. Nggak ada lagi ananda yang tidak tahu dengan zina. Nggak ada yang nggak tahu lagi nggak. Makanya harus tahu semuanya. Setelah itu baru peserta didik ananda mampu memahami bentuk-bentuk dan sebab-sebab. Bentuk-bentuk tadi nanti macam-macam itu ya. Terus sebab-sebab, menjelaskan dampak dan akibatnya. Ya kelompok 2 nanti itu. Terus menjelaskan tentang hikmah dan manfaat. Kelompok 3. Tahu ananda dengan itu. Yang terakhir ananda sesuai dengan tujuan kita bersama. Yang terakhir adalah kita bisa berperilaku menghindari perbuatan zina. Ya, bisa berperilaku itu kita. Barangkali itu ananda tujuan pembelajaran kita. Silakan ananda, Bapak kasih waktu
sekitar 10 sampai 20 menit untuk berdiskusi dengan teman kelompoknya. Setelah itu tampilkan ke depan dari hasil diskusi yang telah didapatkan. Dan silakan Anda berdiskusi dengan teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in. Pertama dan terutama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di kelas kita pada hari ini. Salawat dan salam tidak lupa-lupanya kita kirimkan kepada Allah yang Tuhan alam, yakinya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, dengan tidak memperpanjangkan kata-kata, saya mulai diskusi pada hari ini yang akan dibacakan oleh Nadia. Nadia, silakan. Silakan. Menghindari perbuatan zina. Pengertian: zina adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan di luar tuntutan pernikahan yang sah. Ciri-ciri perbuatan zina: zina muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang sudah menikah. Hukumannya dirajam dengan mengubur pezina setengah badan dan menekar dengan batu hingga meninggal. Zina gair muhsan, itu zina yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang belum menikah atau masih beda atau gadis. Hukumannya dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama sekali kita limpahkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua. Karena dengan nikmatnya kita bisa bersekolah di sekolah yang kita ini. Selanjutnya, selawat serta salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi besar yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti saat ini. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil presentasi kami yang akan dibawakan oleh Nadia kepada Nabi. Ayo silakan baca di komedi depannya. Larangan perbuatan zina. Akibat perbuatan zina itu akan dilaknat Allah dan Rasulnya sebelum bertaubat dan menjalankan hukuman. 2. Menghancurkan masa depan anak. 3. Merusak keturunan yang sah apabila melahirkan anak. 3. Dilakukan lebih dari satu laki-laki akan mengabulkan nasab. Mendorong perbuatan dosa lainnya, menimbulkan berbagai penyakit kelam, terjerat hukuman rajam hingga mati, mengandung hukuman sosial dari masyarakat, nasab keturunan dari hasilnya tidak jelas sehingga anak tetap tidak. Cara menjauhi perbuatan zina: segera menikah jika telah mampu, menjauhkan diri dari tempat-tempat maksiat, jangan mendekati hal-hal yang menjurus kepada perbuatan zina, memiliki teman bergaul yang baik akhlaknya, membaca buku-buku keislaman khususnya tentang bahaya zina, membaca Al-Quran dan hadis tentang mudarat zina, mendengarkan nasihat ulama dan membiasakan puasa sunnah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri. Ya. Baik, saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 2, apa hikmah dari larangan berbuat zina? Hikmahnya. Ya. Baiklah, saya akan menjawab dari pertanyaan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari dari jalan utama yang telah berjalan saat sekarang ini. Dengan tidak memperpanjang kata-kata mukadimah, kami dari kelompok tiga ingin menjalankan tentang hikmah menjauhi perbuatan zina yang akan dibacakan oleh ibu pada pukul silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hikmah menjauhi perbuatan zina. 1. Allah Subhanahu wa taala akan meridhai perbuatan yang dilakukan. 2. Kelak akan mendapat syafaat dari Rasulullah karena mentaatinya. 3. Dapat menjaga keturunan dari ketidak nasab. 4. Dapat menjaga kesucian martabat di keluarga. 5. Terpelihara dari penyakit yang disebabkan perbedaan. 6. Terhindar dari kejahatan-kejahatan lain. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Baik anak-anak semuanya, ketiga kelompok sudah tampil dan mudah-mudahan apa yang ditampilkan oleh teman-teman kita semua nanti dapat menjadi pelajaran bagi kita untuk di kehidupan kita sehari-hari agar kita terhindar daripada perbuatan zina. Jadi anak-anak semuanya, tolong materi kita hari ini harus benar-benar kita pelajari dengan baik sehingga nanti kita di luar sana dalam berkehidupan sehari-hari, dalam menjalani aktivitas, dalam mencari teman, bergaul dan sebagainya, kita bisa terhindar daripada pergaulan bebas atau perbuatan zina itu sendiri ya. Sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita terhindar dari perbuatan zina. Amin ya rabbal alamin.